Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagian akhir dari mata kuliah ini. Mari kita perhatikan dengan baik-baik, karena ini materi yang cukup rumit ya. Eh, kita akan bahas tentang matriks transformasi linier umum. Saya akan share bahannya. Ya, ini jadi kita akan membahas bagian terakhir ini, ya. Ini matriks transformasi linier umum. Jadi di pembahasan ini kita eh, memiliki dua vektor, ruang vektor. Yang satu berdimensi n, yang disebut dengan vektor V, ya. Jadi ini vektor V, dimensinya n, ya. Nah di sini nih, di bagian ini. Kemudian vektor yang kedua adalah vektor W yang dimensinya adalah m. Jadi vektor yang sebelah di sini, sebelah kanan. Jika kita memilih basis, ya ini B untuk ini, jadi ini adalah basisnya B, ya ini basisnya B. Sementara untuk W itu basisnya adalah B aksen. Ya. Maka untuk setiap X nih, untuk setiap di V, ya jadi X itu ada di V, ya. Vektor koordinat XB. Jadi ada vektor koordinat XB ini akan ada sebuah vektor di Rn. Jadi vektor XB ini ada di vektor Rn. Ya. Jadi ada sebuah vektor di Rn. Dan vektor transformasinya, ya ini vektor transformasi Tx D aksen akan ada sebuah vektor di Rm. Jadi ini letaknya adalah di Rm ini. Itu gambaran umum tentang matriks transformasi linier umum. Dari sini kita akan mendapatkan namanya matriks standar. Jadi andaikan sebuah transformasi memetakan V ke W ini, dia adalah transformasi linier, maka akan diperoleh petanya. Ya, ini peta dari Rn tadi ya ke Rm. Yang dapat ditunjukkan bahwa itu transformasi linier. Kemudian jika A adalah matriks standar, ya kita biasa menggunakan simbol A ini ya untuk matriks ya. Matriks apapun kadang-kadang ya. Maka transformasi ini seperti ini. Jadi A dikalikan XB itu akan sama dengan transformasi TX pada B aksen. Ya. Jadi matriks A ini adalah matriks untuk T, ya, simbol transformasi yang berhubungan dengan basis B dan basis B aksen. Ya. Jadi A dikalikan ini basisnya B itu akan mendapatkan sebuah transformasi TX yang basisnya B aksen. Kita tahu B itu ada di V, sementara B aksen ada di W. Ya, sebagaimana transformasi ini dari V ke W. Gambarannya adalah seperti ini. Jadi kalau kita memiliki tadi ya, X ada di V, kemudian ditransformasikan ini, T ini T maps V to W. Ya, itu akan mendapat TX. Nah, X ini basisnya adalah B. Sementara TX basisnya adalah B aksen. Ya. Nah, simbol A ini atau transformasi ini adalah kita mengalihkan XB dengan A. Ya. Nah, dan perkalian ini kan memetakan Rn ke Rm ini. Ini gambaran matriks standarnya. Nah, untuk mendapatkan ini kita bisa melakukan kalkulasi TX secara langsung dan tak langsung. Ya. Kalau kita langsung berarti
dari X langsung dari X ini ditransformasi langsung menjadi TX. Sementara yang tidak langsung maka kita hitung dulu ya. X B-nya kemudian kita kalikan dengan A ya, mendapatkan apa? TX-nya, TX pada basis B aksen, kemudian kita rekonstruksi dari vektor koordinat TXB menjadi TX ini. Jadi untuk mendapatkan TX ini bisa secara langsung atau kita melalui yang tidak langsung. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi B itu U, ya. Itu adalah basisnya vektor V. Sementara B aksen itu himpunan vektor-vektor V yang dia basis dari vektor W. Jadi kita jangan ini ya, jangan bingung ya. Kok malah B aksen V dan vektornya W. Ya memang biasanya kita menyebutkan untuk kalau dua vektor, vektor pertama U, vektor kedua V ya. Jadi ya mau tidak mau kita menyebutkan bahwa B ini isinya himpunan vektor U, sementara B aksen adalah himpunan vektor V. B ini adalah basis ruang vektor V, sementara B aksen ini adalah basis vektor W. Maka matriks standar berdimensi Mn-nya adalah ini. Ya. Ini matriks standarnya A. Ya. Persamaan-persamaannya seperti ini. Jadi A dikalikan U tadi ya, yang basisnya B tadi, itu akan sama dengan transformasi U1 ini yang basisnya B aksen. Begitu pula seterusnya. A dikalikan U2 ya, yang basisnya B akan mendapatkan transformasi U2 yang basisnya adalah B aksen. Dan seterusnya sampai A dikalikan UN yang basisnya B akan mendapatkan transformasi UN yang basisnya B aksen. Sementara U di sini kita mengambil matriks elementer atau vektor elementer ya yang terdiri atas apa satuan ya. Jadi U1 berarti yang angka pertamanya 1, yang lainnya 0. U2 angka keduanya yang 1, yang lainnya 0. Dan seterusnya sampai UN. Kalau UN berarti angka terakhirnya yang ke N itu 1. Jadi U yang digunakan itu. Nah, masing-masing U tadi dikalikan A. A-nya adalah ini, sementara U-nya adalah ini. Maka hasilnya sebenarnya adalah mendapatkan apa? Sebuah vektor yang ini ya. Sementara kalau U2 A kali U2 basis B akan mendapatkan yang ini ya. Sementara dan yang terakhir akan mendapatkan yang ini. Jadi ini hasil-hasilnya ya. Ini hasil yang transformasinya. Sehingga A itu adalah kumpulan ya. Ini sini ada apa? Tegak lurus, tegak ini ya, garis tegak. Garis tegak ini adalah garis tegak ini adalah garis untuk kita apa? Mendapatkan matriks A ini ya. Jadi ini kumpulan A1 A2 berarti TU1 ya. A1 A2 dan seterusnya ya. Jadi yang didapat adalah ini transformasi apa? Yang basisnya B1 B aksen dari B ya. Jadi basis ini adalah basis image-nya ya, petanya, sementara ini adalah domain. Ya. Nah, kalau kita ubah maka akan mendapatkan ini ya. Jadi kita bisa juga mendapatkan rumus tadi apa? Dikalikan XB berarti karena ini adalah A ya. Kan kita tadi menyebutkan A ya. Jadi ini adalah A, kemudian dikalikan X-nya ya didapatkan TX pada basis B aksen. Jadi A ini adalah ini sama dengan transformasi atau matriks standar dari transformasi
basis dari petanya B aksen dari domainnya. Yaitu tadi berkaitan dengan transformasi dengan dua basis yang berbeda. Bagaimana kalau sama ternyata? Ya, jadi basis B B-nya sama dengan B aksen. Ya. Nah, pada kasus ini matriks yang dihasilkan disebut matriks T yang berhubungan dengan basis B, ya. Yang dinotasikan dengan ini. Jadi sama aja ya. Jadi bukan B seperti ini, tapi cukup dengan transformasi dengan basis B. Ya. Jadi hanya satu basis sebenarnya ya. Jadi kita akan tulis transformasi dengan basis B ini. Jadi T transformasi U1 basis B kemudian digabung dengan transformasi U2 dan seterusnya. Dan ini adalah A-nya. Jadi kalau U sama B aksen sama dengan B, maka A-nya adalah TB ini ya. Sementara yang tadi ya, kalau beda maka basisnya beda, maka A-nya adalah ini. A-nya adalah T, B aksen, koma B. Ya. Kemudian dikalikan X, maka mendapatkan TX pada basis B. Oke ya. Nah, kita lihat contohnya. Ini transformasi T ya, sama-sama polinomial ya. Jadi polinomial tingkat 1 ke polinomial tingkat 2. Dengan rumus transformasinya adalah X dikalikan P fungsi X. Nah, kita disuruh menemukan matriks standarnya yang sesuai dengan basis ini, dua basis yang berbeda ya. Karena ini kan dua ya, ini tiga basisnya. Nah, jadi ini berbeda ukuran ya. Untuk V sama jadi ini N-nya ya, ini N, ini M-nya. Dengan U-nya sudah diketahui, U-nya adalah U1-nya 1, U2-nya X, kemudian V-nya V1 1, V2 X, dan V3-nya X kuadrat. Kemudian setelah kita mendapatkan matriks standarnya, kita disuruh mengecek bagaimana kalau X-nya adalah ini. A plus BX, hasilnya seperti apa. Maka jawabannya kita langsung transformasikan satu persatu dari U1 dan U2. Berdasarkan ini. Ya, X, PX. Berarti kalau U1-nya sama dengan 1, maka X dikalikan U1. Ya, jadi kalau 1 berarti X dikalikan 1. Dia X itu sendiri. Sementara untuk U2, X berarti X kuadrat. Ya. Dari sini kita ketahui bahwa karena di basis yang B aksennya itu ukurannya 3 ya. Jadi ini ukurannya 3 atau P2, maka ketika kita hubungkan X ini berarti dia adalah dia seperti bentuk ini ya. Kalau P2 kan bentuknya ini. A plus BX plus CX kuadrat. Ya. Berarti ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Ya, jadi hanya ada yang B saja, X saja. Sementara untuk TU2 dia X kuadrat, berarti dia hanya pada C saja, yang ada C saja. A dan B-nya 0. 0, 0, 1. Kemudian kita gabungkan. Ini sebenarnya matriks A-nya kan. Ini matriks transformasinya. Digabungkan antara TU1B aksen dan TU2B aksen. Nah, ini. Jadi ini TU1B aksen, ini TU2B aksen. 01, 0, 0, 0, 1. Nah, setelah kita mendapatkan matriks standar ini, maka kita coba jika A plus BS itu menjadi apa? Berarti dia kan
komponennya AB ya. Nah, kalau kita kalikan ini apa? Kita kalikan dengan matriks ini, maka hasilnya adalah AX plus BX aksen. Jadi ini bisa caranya dengan ini. Jadi caranya adalah ini matriks A-nya ya, ini matriks X-nya. Ini kan tadi kita bisa mengatakan A dikalikan X ya, basis B ya. Maka hasilnya adalah 0AB. Maka ini adalah ya. Jadi ini untuk mendapatkan kalau setelah mendapatkan matriks A-nya kita bisa mendapatkan hasil transformasinya. Cara lain adalah jadi menggunakan ini ya 1001 ya sehingga mendapatkan matriks ini. Jadi kita transformasikan dengan apa tadi apa karena U-nya itu sama di P1 nih. Jadi U kan bisa kan U1 kan sama dengan 1 ya. Maka kan kita bisa buat vektornya adalah berarti apa? 10. Kemudian U2 itu adalah X. Maka bentuk vektornya adalah 01. Berarti matriksnya adalah matriks U-nya 1001. Ini ya, yang ini nih. Jadi T01. Hasilnya adalah ini. Ya. Kemudian kalau B berarti ya dikalikan saja. Ini cara kedua. Cara ketiga adalah kita lihat di basis B aksennya. Ya. Kemudian kita buat matriks A-nya mendapatkan adalah ini semua ya. Ini kan V1. V1 ini V2, ini V3 ya. Kemudian ini apa? Dilakukan inverse ya. Memang agak rumit ya kalau ngomong inverse ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Sebenarnya hasilnya sama aja ya. Inverse-nya ini kan matriks identitas ya. Kalau matriks identitas ya ini pas banget lah ini ya. Jadi ini pas banget V1, V3, V2, V3 itu ada matriks identitas sehingga hasil inverse-nya dia itu sendiri gitu ya. Jadi bisa. Tapi kalau misalnya bukan matriks identitas ya kita harus lakukan inverse. Contoh ke yang lain. Kalau tadi P1 ke P2, sekarang R2 ke R3. Jadi X1, X2 menjadi X2 kemudian min 5X1 plus 13X2 dan yang ketiga min 7X1 plus 16X2 dengan U1, U2-nya ini. Dan V-nya adalah ini. Ya. Ini basisnya ya. Basis B aks. Ini B aksen. Ya. Kemudian dari sini kita mendapatkan hasil dari transformasi ini. Berdasar ini kan berarti kan 31 berarti 31 berarti ini X2 ya. X2 berarti kan ini yang di atas 1. Karena kan ini 31 berarti 1. X ini kan X1, X2 ya. Jadi di atas X2 berarti 1. Kemudian min 5 kali X1, min 5 kali 3, 15. Min 15. Ditambah 13 kali ini 1. Ya, jadi dia min 2. Kemudian min 7 kali 3, min 21. Min 21 ditambah 16. Jadi min 5. Nah, ini hasil transformasi U-nya. Nah, untuk U2 ini 2, 1, min 3. Kemudian kita buat bagaimana cara menentukan matriks T berbasis B relatif terhadap basis B aksen. Nah, kita menggunakan kombinasi linear ini nih. Jadi itu TU1
sama dengan K1V1 plus K2V2 plus K3V3. Sementara TU2 sama dengan ini. Jadi kita masukkan ini ya. Jadi kita masukkan angkanya. Jadi tadi kan sudah ada hasilnya ya. TU1-nya ya. Ini kan TU1. Jadi TU1 1 min 2 min 5 dikalikan ini adalah V1 ini V2 ini V3. Hmm. Kemudian persamaan yang kedua adalah ini. Jadi ada dua persamaan. Dari persamaan pertama kita akan mendapatkan eh, satu matriks ya. Ini sebenarnya harusnya dikalikan kan kita sudah pernah membahas ya, ini apa bagaimana mengubah persamaan ini menjadi persamaan bentuk ini ya apa matriks kali K1, K2, K3. Tentu silakan ya membahas lagi ya. Jadi harus dikalikan dulu ya. Berarti persamaan pertamanya kan berarti K1 dikurangi K2 sama dengan 1 ini kan. Kemudian ini kali K1 kali 0, 0. K2 kali 2 berarti 2K2 plus K3 sama dengan min 2. Min K1 plus 2K2 plus 2K3 sama dengan min 5. Kemudian kita bentuk matriksnya seperti apa. Dan didapatkan matriksnya adalah ini ya. Yang matriks ini nih. Ini hasil dari kemudian di augmented matrix ya. Ini kan apa kayak D-nya gitu ya. Jadi bentuk A kali X sama dengan B ya. Nah, ya kita mengulang lagi ya. Jadi memang pelajaran aljabar linear ini eh, sampai akhir pun masih menggunakan augmented matrix ya. Dan didapatkan setelah kita melakukan eh, apa Gauss-Jordan ya. Jadi kita eliminasi Gauss-Jordan didapatkan K1-nya adalah 1, K2-nya 0, K3-nya min 2. Ya, ini ya. Jadi dapatnya ini. Sehingga TU1 kalau dihubungkan dengan V1, V2 itu ya kan tadi eh, K1 kali V1 ya ini kan. Kan asalnya gini kan. K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3. Karena K1-nya 1 berarti V1. K1 kemudian ini salah ya. Ini K2-nya sama dengan 0 berarti nggak ada V2. Sementara K3-nya min 3 berarti ada V3 ya. Min 2 V3. Begitu untuk yang kombinasi linear TU2 ya. Didapatkan K1-nya adalah 3 ya. Ini adalah K1, K2, K3. Dan berarti ini karena ini ada angkanya berarti 3V1 plus V2 minus V3. Ini ya. Ini TU-nya. Nah, dari sini kita mendapatkan tadi angkanya ya 1, 0, min 2. Ya, ini kan K. Ya, K yang untuk yang pertama untuk TU1. K yang untuk U2 ya itu adalah 3, 1, min 1. Sehingga matriksnya adalah ini. Ya, tinggal digabung saja ya. Kita mendapatkan matriks. Atau cara lain yang tadi yang sudah kita sampaikan ya, menggunakan V1, V3, V2, V3, kemudian di-inversekan. Jadi kita mau tidak mau harus mendapatkan inverse ini. Kemudian dihubungkan dengan ini nih. Ya, dihubungkan dengan ya ini ya. Apa? 1 min 2 min 1 sama yang 2 min 1. TU1 ya tadi ya. TU1 sama TU2 ya. Dikalikan itu kemudian mendapatkan hasil yang sama. Ya. Itu untuk kita mendapatkan matriks A.
Contoh yang berikutnya adalah, ini banyak contoh ya, R2 ke R2 dengan operasinya seperti ini. Sebenarnya caranya sama ya. Jadi kita harus mendapatkan K1, K2. Ya. Jadi itu tentu hasilnya sama. Jadi ikuti saja ya. Ikutin saja eh, apa berkaitan dengan contoh yang tadi ini, mungkin ini lebih sederhana. Dan kita bisa menggunakan cara yang kedua tadi ya. Jadi cara ini maksudnya adalah minusnya diinfoskan. Nah ini mirip dengan yang tadi ya. Jadi ini juga sama caranya. Ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan operator matriks operator identitas ya. Jadi ini ya, operatornya I ya. Ini operatornya I1, U1 ya tentu ini ya. Jadi kalau di ini kan ya ini tadi ya matriks seperti matriks identitas ya. Jadi dapat metode identitas. Jika Rn ke Rm adalah transformasi linear dan jika B dan B aksennya adalah basis-basis standar, ya dia basis standar tadi pakai identitas, maka hasilnya adalah ini. Identitasnya. Sekarang kenapa matriks transformasi ini itu penting? Jadi ada dua alasan penting mempelajari matriks transformasi linear umum. Satu sangat teoritis dan yang kedua yang praktis. Secara teoritis, ya tentu tentang struktur transformasi linear umum pada ruang vektor berdimensi hingga, ya ada dimensinya, seringkali dapat diperoleh hanya dengan mempelajari transformasi matriks. Nah, sementara secara praktisnya matriks ini memungkinkan untuk menghitung gambar vektor menggunakan perkalian matriks. Nah, perhitungan tersebut dapat dilakukan secara cepat pada komputer. Ya. Jadi kita bisa sangat cepat dengan komputer. Ya. Kemudian setelah kita mempelajari matriks tadi umum, bagaimana dengan matriks transformasi komposisi? Jadi berarti kan ada 1, 2, 3 matriks ya, 1, 2, 3 transformasi. Ya, misalnya di sini transformasi 1 ini U ke V. Sementara transformasi 2 V ke W. Basisnya adalah B2 aksen dan B aksen. Ya, ini basis U, V, W-nya. Ya. Maka gabungan transformasi tadi ditulis TU dot T2 dot T1 dengan dari basis B, dia adalah basis B aksen dari domainnya B, maka dia adalah apa T TB T2 baru kemudian T1 dan transformasi itu. Kemudian jika T V ke V adalah proses yang linear, maka B adalah basis V. Maka berikut ini adalah pernyataan yang ekivalen. Jadi kalau sama-sama ya. T adalah 1 ke 1 dan T dapat dibalikkan. Seperti ini ya. Ya, karena dia hanya B saja. Kita kan sudah pernah ya kalau sama-sama antara V sama W-nya sama, maka dia pasti dia ke 1 ke 1. Kemudian itu sudah selesai ya berkaitan dengan transformasi. Nanti ada kuisnya loh. Jadi Anda harus mengerjakan kuis dan nanti di upload ke Emas. Ya. Di akhir kuliah ini ada kuisnya. Nah, sekarang kita bagian yang paling akhirnya. Ya, ini berkaitan dengan similaritas. Nah, kalau apa biasanya di dunia penulisan itu ada masalah similaritas. Kadang-kadang disebut dengan apa ya? Ya, kalau bahasa umum itu adalah berapa nyonteknya berapa di dunia penulisan kesamaannya berapa persen gitu ya karena kan kita ngambil-ngambil saja tapi ini kan konteksnya adalah transformasi linear ya jadi apabila ada dua matriks transformasi linear T yang berbeda basis seperti tadi
ya, yang kombinasi ya, dapat dihubungkan misalkan matriks T relatif terhadap B, kita sebut A. Matriks T relatif terhadap B aksen, maka matriksnya kita sebut A aksen. Matriks transisi, ya, kita ada matriks transisi dari B aksen ke B, maka disebut P. Sedangkan kebalikannya kita sebut P apa? Inverse. Ya. Nah, bagaimana kita membuat kalkulasi TV secara langsung dan tak langsung, ya, untuk mendapatkan matriks koordinat TV B, ya, dari matriks koordinat VB. Ini sebenarnya mirip tadi ya, mirip dengan yang tadi, gitu, dengan matriks tadi. Ya. Kalau perhitungan eh, langsungnya adalah dari bawah ya. Kita punya VB aksen jadi TVB aksen. Sementara kalau tak langsungnya berarti kita TB aksen diubah ke VB VB aksen menjadi VB ini dengan eh, perkalian ini. Ini kan tadi juga kan A kali XB ya, tapi ya eh, ini ya menjadi VB kemudian apa di diinverskan ya, diinverskan untuk mendapatkan TV. Jadi P-nya ini diinputkan kali P, kemudian baru kali VB untuk mendapatkan TV. Jadi maka ini bagian ini ya. Jadi A aksen itu adalah P. Nah, jadi ini sebenarnya A aksen. Ya. P inverse dikalikan AP. Dan dikatakan A aksen similar dengan A. Ya, kalau aksennya seperti itu. Jadi definisinya adalah jika A dan aksen adalah matriks bujur sangkar, dikatakan A aksen itu similar dengan A jika ada sebuah matriks P ya yang dapat dibalikkan sehingga hasilnya seperti ini. Dan determinannya ternyata juga sama. Ya, jadi sebuah matriks bujur sangkar dikatakan invarian similaritas jika sifatnya berbagi dengan dua matriks similar manapun. Ya. Jadi kita misalnya B ini basis tadi ya, ya. Kemudian kita bentuk seperti ini augmented tapi dengan antara B aksen B itu kita ubah di apa di eliminasi Gauss-Jordan menjadi I dan kalau B aksennya menjadi I maka B-nya akan menjadi inverse P. Jadi, nah kalau augmentednya ini ya, jadi augmentednya bisa ini. B aksen dengan I, maka akan mendapatkan. Jadi begitu ya. Ini berbagai varian. Kalau apa B P aksen P inverse itu sama dengan berarti B aksen inverse. Jadi kalau ini apa tadi ya basisnya B untuk Rn, maksud transisi B ke B itu adalah seperti ini. Oke, jika prosesnya disimpulkan itu maka akan didapatkan matriks B ini menjadi bentuk seperti ini. Jadi INB sama dengan IN pada P apa? Ini augmented matrix bentuk yang seperti ini ya, inverse ya. Di kasus ini maka matriks transisi ini menjadi simpel ya. Tapi ini adalah non standar basis ya kepada standar basis. Nih, misalnya ini ya, kalau B-nya 10, 12, sementara B aksennya adalah 1001, maka P aksennya adalah sama dengan B. Ini dia dengan ini non standar. Ya. Bagaimana contohnya?
Contohnya sebenarnya tadi ya, mirip dengan yang beberapa yang lalu ya, R2 ke R2 dengan X1 ini kan bentuknya beda aja ya penulisannya. Yang sebelumnya kan misalnya 2 X1 minus 2 X2, terus ininya di bawahnya kan sama aja. Jadi jangan bingung ya. Bentuknya begini. Ini bentuknya koma. Jadi ini kan sama dengan T, begini kan X1, X2. Ya, tadi kayaknya sudah ada juga kan ya. Kan gitu. Ini kan bentuknya mirip dengan yang ini. Bentuknya mirip dengan yang ini tadi. Jadi jangan dulu seakan-akan berbeda padahal itu contoh yang sama tapi kita ingin mendapatkan matriks similaritas ya. Temukan matriks A ya, A aksen ya. Pada seperti kalau B aksennya adalah 1011. Matriks standar T adalah A. A-nya adalah apa? 2 min 1 min 2 3. Dari mana kita mendapatkan matriks seperti itu? Ya. Matriks standar A ini ya adalah 2 min 2 1. Nah ini 2 min 2 ini ya. 2 min 2 min 1 3. 2 min 2 min 1 3. Matriks P dari basis B aksen ke basis standar B dengan B-nya yang seperti 1001 ya. Jadi pakai 1001 kemudian diubah bentuknya ini kan. Maka P-nya adalah B apa tadi? B inverse dikalikan B aksen. Eh, B inverse kan ini ya. Ini kan berarti kan sebenarnya matriks ini ya apa identitas ya. Berarti kan sama aja ya. Jadi dapat P-nya ya ini ya sendiri. Ya. Sementara hasil dari ini kan 2 kali 2 lebih enak ya. Jadi kita bisa mendapatkan inverse-nya dengan lebih mudah ya. Inverse-nya adalah ini. Berarti bentuk A aksennya adalah P inverse kalikan A kali P. Dapatnya ini. Ini kita bisa cek apakah determinannya sama ya antara A dan A aksen ya. Jadi kita determinannya berapa nih? The A aksen sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Ini juga dot A sama dengan sama ya tadi ya. 6 itu 4. Bentuknya sama ternyata ya. Enggak ya, bentuknya beda. Cuman posisinya ya yang berubah gitu ya. Oke, sebenarnya. Jadi ini adalah similar berarti. Jadi matrik yang similar adalah ini. Jadi determinannya sama. Oke, contoh kedua. Hmm, Contoh keduanya. Diketahui, nah A-nya udah diketahui ya. Diketahui B-nya ini, B AC-nya ini, dan A-nya diketahui. Temukan matriks yang similar dengan A. Jadi kalau ini A-nya sudah diketahui ya. Karena nggak ada rumus transformasinya kan. Nggak ada ininya. Yang diketahui langsung A-nya saja. Ya, kita buat bentuk seperti ini kan. P sama dengan B aks B apa? B inverse kali B aksen. Nah, karena ini tapi ini kan 2 kali 2 lebih mudah lah ya dapat inverse-nya seperti apa. Jadi dapat P-nya ini dan dapat P inverse-nya ini. Sehingga A-nya adalah A aksennya ini. Ini determinannya kita cek. A aksen sama dengan 6
plus 1 berarti 7. Kita lihat di sini kan. Dot A sama dengan min 14 ditambah 21 sama dengan 7. Nah, jadi sama ya, similar. Ya, begitu pula ini. Jadi ini ya. Jadi kesimpulannya ini ya. Jika invariansi similaritas ini determinannya. Nah, jadi A dan PA ini determinannya sama. Kemudian apakah dapat diinforskan? Ya, A dapat diinforskan jika dan hanya jika ininya dapat diinfos. Ya. Berapa ranknya? A kali S dan P aksen P info kali AP itu mempunyai rank yang sama. Nulitasnya juga sama. Trace-nya juga sama. Juga karakteristik polinomialnya sama. Eigen value-nya sama. Ya. Eigen ruang eigennya juga memiliki dimensi yang sama. Jadi ini ya. Nah, contohnya ya sebenarnya contoh yang sama yang tadi ya. Jadi ini determinannya sama. Tadi nggak ditulis determinan. Kita sudah. Nah, sekarang ini adalah kuisnya. Perhatikan nih. Jadi ini adalah kuis untuk hari ini. Ya, silakan kerjakan. Jadi ini ada 2 soal dengan transformasi R2, R3 yang ditulis awal. Sudah ada definisinya ya tadi ya. Kemudian U1 sudah ada dan U2, V1, V2. Nah, kita gunakan bisa dengan apa tadi? Kombinasi linear. Ya. Kemudian soal kedua tadi similaritas. Ya, berapa aksennya. Nanti jangan lupa Anda tentukan juga determinannya untuk membuktikan bahwa dia similar. Ya. Jadi begitu ya untuk kuliah terakhir ini mudah-mudahan bisa difahami dan eh, jangan lupa lagi kerjakan kuisnya. Eh, kita tutup aljabar linear asik ya kita tetap asik belajar yang susah-susah ya termasuk ini bagian akhir ini yang kadang-kadang banyak lika-likunya ya tapi kita akan merasakan kegunaannya ketika kita nanti di kuliah-kuliah yang sudah spesifik ya eh, yang banyak menggunakan aljabar linear ini. Cukup ya, sekian ya. Eh, untuk kuliah kali ini cukup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.